Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia nanggepnya karena dia kadang sensitif, misal lagi capek atau lagi cekak atau lagi apa gitu, biasanya dia jadi lebih sensitif. Kalau lagi cekak, biasanya soal apa cemburunya? Nggak pernah diomongin dia cemburu, tapi aku tahu ada beberapa momen yang dia cemburu. Seperti apa? Misalnya aku pergi, belum pulang, dia telepon, Bun ada ini nih, harus cepet diberesin gitu. Padahal nanti aku pulang dia nggak bahas. Atau ada apa gitu, pulang cepet terus kalau pergi. Kita pernah nggak cemburu, curiga sama satu partner bisnis, satu teman cowok gitu? Enggak, karena aku nggak pernah aneh-aneh juga. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya Uya Kuya berhasil menghipnotis Sarwenda. Bongkar semua alasan Ruben Onsu gugat cerai Sarwenda. Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Sarwenda rahasiakan alasan Ruben Onsu menggugatnya cerai ke pengadilan. Begini kata pengacara. Penyanyi Sarwenda merahasiakan alasan Ruben Onsu menggugat cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum ada gugatan cerai, niat perpisahan Ruben Onsu dan Sarwenda itu tidak pernah didiskusikan dengan keluarga. Kalau ada mediasi dengan keluarga, kan tidak mungkin ada gugatan. Tapi ini ada gugatannya, kata Chris Samsiu, pengacara Sarwenda di Semanggi, Jakarta Selatan. Baik Ruben Onsu maupun Sarwenda menutupi penyebab kisruh perkawinannya hingga berujung pada gugatan cerai. Kalau sudah waktunya, kami akan buka semuanya ke publik, ucap Chris Samsiu. Sarwenda hanya berharap berpisah baik jika esok cerai dengan presenter Ruben Onsu. Kisruh perkawinan Ruben Onsu dan Sarwenda semakin terlihat nyata setelah ada gugatan cerai. Ruben Onsu melayangkan gugatan cerainya terhadap Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan digelar tertutup dan kita ikuti saja prosesnya. Lanjutnya lagi. Saat ini Chris Samsiu terus berkomunikasi dengan Sarwenda sebelum sidang digelar di pengadilan. Kami masih berkoordinasi dengan Sarwenda. Bagaimana responnya soal gugatan ini? Kami belum tahu, ucap Chris Samsiu. Chris Samsiu hanya memastikan hubungan personal Sarwenda dan Ruben Onsu tetap baik meski ada gugatan cerai. Hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu sangat baik, mereka masih komunikasi, kata Chris Samsiu. Kami ingin hasilnya baik bagi Ruben Onsu, Sarwenda dan anak-anaknya, ujar Chris Samsiu lagi. Alasan Ruben Onsu belum mau blak-blakan soal gugat cerai Sarwenda. Presenter Ruben Onsu resmi mendaftarkan gugatan cerai ke istrinya Sarwenda pada tanggal 9 Juni lalu. Namun sampai saat ini Ruben Onsu belum bicara secara langsung soal perceraian mereka itu.
Dilansir dari detik.com, pada Jumat kemarin, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan akan ada waktu yang pas untuk Ruben Onsu bicara soal gugatan perceraian tersebut. Jadi nanti ada waktunya akan kita sampaikan. Klien kami Ruben Onsu, kami tidak ingin diganggu istilahnya dengan hal-hal yang liar. Makanya nanti pada waktunya akan kita sampaikan, kata Minola ditemui di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Minola saat ini juga tak ingin bicara terlalu dalam soal masalah rumah tangga Ruben Onsu. Sementara itu, sidang perdana cerai dijadwalkan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang. Nah, ini sudah masuk materi, makanya saya sampaikan nanti pada waktunya kita akan buka. Tapi sekarang biarkan ini berjalan dulu, ujarnya lagi. Sebelumnya, Minola juga mengatakan Ruben Onsu masih disibukkan dengan pekerjaannya. Makanya saya bilang, nanti pada waktunya akan disampaikan terbuka, tidak akan saya tutup-tutupi. Tapi hari ini memang kita masih ada beberapa hal yang kita tunggu. Kalau bisa disampaikan, disampaikan, ujarnya lagi. Untuk diketahui, gugatan cerai dari Ruben Onsu terhadap Sarwendah itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menyebut gugatan itu didaftarkan tanggal 9 Juni lalu. Betul, ia berdasarkan SIPP kita. Ada gugatan dari penggugat atas nama RSO Ruben Onsu melawan dengan Sarwendah mengenai gugatan perceraian yang didaftarkan pada tanggal 9 Juni 2024 kemarin, kata Tumpanuli. Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia Hal apa yang paling bikin marah terakhir? Dua hal terakhir. Dia tuh suka salah paham, kayak misalnya ada cara ngomongku, maksudku tuh sebenarnya nggak gitu. Tapi dia nanggepnya karena dia kadang sensitif, misal lagi capek atau lagi cekak atau lagi apa gitu, biasanya dia jadi lebih sensitif. Kalau lagi cekak, biasanya soal apa cemburunya? Nggak pernah diomongin dia cemburu, tapi aku tahu ada beberapa momen yang dia cemburu. Seperti apa? Setelah aku pergi, belum pulang, dia telepon, Bun ada ini nih, harus cepet diberesin gitu. Padahal nanti aku pulang dia nggak bahas. Atau ada apa gitu, pulang cepet terus kalau pergi. Pernah nggak cemburu, curiga sama satu partner bisnis atau teman cowok gitu? Enggak, karena aku nggak pernah aneh-aneh juga.